given freedom to all who just believe and be no longer enslaved. Come now, return to Jesus, receive the life that praises, call on Him and be saved. This is the year of Jubilee, proclaim our liberty in Him. Throughout the land we sound out, the slaves have been returned to Him, released from toil, anxiety, and sin. This is the year of Jubilee. Reclaim the land, our portion, God as our rich possession. Feast on Him every day. Enjoy Him with God's family, find satisfaction and peace here forever to stay. This is the year of Jubilee, proclaim our liberty in Him. Throughout the land we sound out, the slaves have been returned to Him, released from toil, anxiety, and sin. This is the year of Jubilee. This is the year of Jubilee, proclaim our liberty in Him. Throughout the land we sound out, the slaves have been returned to Him, released from toil, anxiety, and sin. This is the year of Jubilee. Shalom, selamat datang di Channel of Blessings. Belum lama ini kita merayakan Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-75. Hari ini diperingati sebagai satu perayaan atas kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah sekitar 75 tahun yang lalu. Pada saat itu semua orang sukacita, semua orang bergembira karena mereka telah dibebaskan dari tangan penjajah. Indonesia telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Hal ini juga dialami oleh bangsa Israel sekitar ribuan tahun yang lalu. Bahwa ketika mereka dibawa perbudakan Mesir, kemudian Allah menyelamatkan mereka melalui Musa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Di tanah permai ini, di tanah yang dijanjikan oleh Allah, mereka juga bersukaria. Mereka sangat bersukacita karena tanah ini kaya akan susu dan madunya yang sangat berlimpah-limpah. Akan tetapi saudara-saudari, pada saat itu tanah di dalam tanah permai itu dibagi kepada bangsa Israel menurut suku-suku mereka. Semua mendapatkan tanah, semua mendapatkan bagian. Tetapi ada beberapa dari mereka yang malas menggarap tanah itu sehingga mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa hidup. Akhirnya mereka menjual tanah itu kepada orang lain. Setelah mereka menjual tanah itu, mereka tetap tidak bisa makan dan mereka sudah tidak punya apa-apa. Akhirnya mereka juga menjual dirinya sendiri sebagai budak. Pada saat itu bangsa Israel tidak merdeka lagi. Akan tetapi saudara-saudari, di dalam Imamat pasal 25 kita melihat singkatnya adalah pada tahun ke-50 adalah tahun Yobel yang ditentukan oleh Tuhan. Ketika tahun Yobel diserukan, maka apabila ada seorang yang telah menjual tanahnya, dia mendapatkan kembali tanahnya itu. Apabila ada seorang yang telah menjual dirinya sebagai budak, dia memperoleh kebebasan dan bisa pulang ke rumahnya. Wah, saudara-saudari, kalau misalkan dihitung secara bisnis, ini sangat merugikan. Bagaimana mungkin saya udah beli sebuah tanah, saya udah beli orang jadi budak, tahu-tahu di tahun ke-50, tanah itu kembali kepada pemiliknya. Orang itu bisa dibebaskan kepada keluarganya. Ini gak masuk akal, tetapi ini adalah ketetapan Allah. Dan ketetapan ini dikenal sebagai tahun Yobel. Saudara-saudari, Yobel ini adalah sebuah perlambangan dari apa yang kita alami hari ini sebagai orang-orang di dalam perjanjian baru. Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-16-19 dikatakan, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin,
dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian di ayat 21 Tuhan Yesus mengatakan, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara-saudari, ini menunjukkan kepada kita bahwa datangnya Tuhan Yesus adalah penggenapan dari tahun Yobel ini. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 12 dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara-saudari, hari ini tanah permai kita yang sejati adalah Kristus. Kristus adalah tanah permai kita. Maksud Allah bermula ketika Allah menciptakan manusia adalah Allah ingin manusia menikmati Kristus. Allah ingin manusia menikmati dirinya sebagai makanan dan minuman mereka, menjadi tempat tinggal mereka, sehingga Allah dapat menjadi segala sesuatu bagi manusia. Akan tetapi saudara-saudari, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia meninggalkan Allah sebagai harta milik mereka. Manusia mulai menempuh penghidupan tanpa Allah. Manusia kehilangan dua hal. Yang pertama, manusia kehilangan Allah sebagai harta milik, sebagai makanan, dan sebagai tempat tinggalnya. Dan yang kedua, saudara-saudari, manusia tidak hanya kehilangan Allah, tapi manusia juga menjadi hamba dosa. Manusia menjadi terbelenggu. Manusia menjadi tidak ada lagi kebebasan. Manusia tidak lagi bisa menikmati Allah sebagai tanah permai mereka. Akan tetapi saudara-saudari, untuk itulah Tuhan Yesus datang. Untuk itulah Allah sendiri datang sebagai manusia untuk memberitakan dan menggenapkan Yobel yang sejati. Saudara-saudari, dengan datangnya Tuhan Yesus, dengan datangnya Allah menjadi manusia, Dia membawa manusia kembali kepada Allah sebagai harta milik dari manusia. Tidak hanya itu, Dia juga mau membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dia membebaskan manusia dari belenggu dunia. Wah, saudara-saudari, inilah yang dikerjakan Allah. Inilah Injil yang kita terima, saudara-saudari. Karena itu, saudara-saudari, Injil ini, tahun Yobel ini, tahun rahmat Tuhan ini harus diberitakan. Sehingga setiap orang, setiap manusia ini dapat memahami, dapat mengetahui bahwa mereka telah dibebaskan dari belenggu dosa. Dan mereka telah dibawa kembali kepada Allah sebagai segala sesuatu mereka. Sama seperti bangsa Indonesia. Pada saat itu, sekitar 75 tahun yang lalu, mungkin yang mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah merdeka hanya orang-orang di perkotaan saja. Dan orang-orang yang mendengar radio dan surat kabar. Orang-orang di pedalaman tidak tahu. Mereka masih merasa terkekang. Mereka masih merasa tidak dibebaskan. Akan tetapi saudara-saudari, ketika mereka mendengar bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka, ketika mereka mendengar bahwa mereka telah bebas dari belenggu, dari penjajah, wah, mereka pasti akan sangat bersuka cita. Mereka pasti akan melonjak kegirangan. Karena apa, saudara-saudari? Karena mereka mendapatkan kabar bahwa Indonesia, bahwa mereka telah merdeka. Begitu pula juga dengan manusia hari ini, saudara-saudari. Ada banyak orang di luar sana yang tidak mengetahui bahwa mereka telah dibebaskan saat ini. Tidak ada yang mengetahui bahwa mereka dapat bebas dari belenggu dosa dan dunia hari ini. Karena mereka tidak tahu, maka mereka masih merasa terkekang. Mereka masih merasa diperbudak oleh dosa. Karena itu saudara-saudari, tugas kita adalah harus memberitakan Injil kepada segala bangsa. Kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari belenggu dosa dan maut. Caranya bagaimana, saudara-saudari? Caranya sangat sederhana. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi caranya bagaimana? Kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Kita menerima Dia sebagai segala sesuatu kita, maka kita pasti akan dibebaskan. Pasti kita akan menerima hayat yang kekal di dalam kita, yang membuat kita benar-benar merdeka. Saudara-saudari, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini sebagai orang yang telah percaya Tuhan? Mungkin kita masih merasa terbelenggu, kita masih merasa tertekan karena dunia,
karena dosa, karena daging kita, itu hal yang normal. Karena kita masih tinggal di dunia ini. Karena kita masih hidup dalam tubuh daging kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa terbebas daripada hal-hal yang membelenggu kita ini? Jawabannya sama, saudara-saudari. Caranya sangat sederhana, yaitu kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Kita dengar rendah hati berdoa kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, aku datang padamu. Tuhan, belas kasihani aku. Tuhan, bebaskan aku dari hal-hal yang membelenggu aku. Aku mau berpaling kepadamu. Saudara-saudari, ketika kita berpaling kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada kita. Dan dengan demikian, kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Sehingga dengan demikian, kita akan semakin mengekspresikan Allah. Saudara-saudari, mau merdeka, mau benar-benar bebas, caranya datang kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang dapat memerdekakan kita. Karena dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudari, inilah kemerdekaan kita yang sejati. Hanya Kristuslah yang dapat memerdekakan kita. Karena itu kita perlu datang kepada Tuhan. Dan selain kita datang kepada Tuhan, kita juga harus memberitakan hal ini. Kita harus memberitakan kabar sukacita ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka juga tahu bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Sehingga dengan demikian mereka juga akan diselamatkan. Kita membawa mereka kepada Tuhan, sehingga mereka juga boleh diselamatkan. Dan bersama-sama dengan kita memuliakan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah datang sebagai manusia dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Terima kasih Engkau adalah Yobel yang sejati. Hanya di dalam dirimu aku dapat merasakan kebebasan. Hanya di dalam dirimu aku bisa benar-benar merdeka. Tuhan Yesus, dapatkan kehidupanku. Bahwa aku senantiasa berpaling kepadamu. Bahwa aku senantiasa datang kepadamu. Sehingga dalam kehidupanku, aku bisa benar-benar merdeka. Tuhan juga dapatkan orang-orang di sekitarku. Dapatkan keluargaku, dapatkan teman-temanku. Tuhan, aku damba. Aku rindu bisa memberitakan kabar sukacita ini kepada mereka. Tuhan Yesus, dapatkan mereka bisa menikmati kemerdekaan di dalam dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel of Blessing. Serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda. Sehingga semua orang yang Anda kenal dapat merasakan kemerdekaan di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.